selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama berdoa sebelum kita mendengarkan renungan di pagi yang baik ini. Terima kasih untuk hari baru yang Bapak beri. Kami buka hati kami, telinga kami, berikan kami hati hamba, telinga seorang murid untuk dapat mengerti, mendengar pengajaran dari firman-Mu agar kami menjadi orang-orang yang beruntung dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Urapan atas hamba dan semua kami jemaat yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya, buat kita semua luar biasa. Tahun 2022 adalah tahun pemeliharaan Allah. Itu adalah tema judul renungan pada pagi hari ini. Keluaran 16 ayat 4 sampai 5, demikian firman Allah berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Saudara, kita melihat pelajaran yang pertama, yaitu dengan tema kita tahun 2022 adalah tahun pemeliharaan Allah. Maka pelajaran yang pertama yaitu Tuhan telah menyediakan berkat bagi setiap kita. Itu adalah pelajaran yang pertama dari apa yang kita baca. Tuhan bilang kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Jadi Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi bangsa ini selama mereka berjalan di padang gurun. Tidak tahu berapa lama, tetapi Tuhan berkata, aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Berkat sudah Tuhan sediakan bagi umatnya. Dan kita percaya bahwa di 2022 pun Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi kita. Amin. Amin. Nah, untuk itu kita harus bergerak, saudara. Kita harus berusaha mencari berkat di tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Israel harus keluar dari kemah mereka pagi-pagi. Untuk apa? Untuk memungut mana itu. Tuhan sudah turunkan mana itu, bagian yang Tuhan kerjakan. Selanjutnya orang Israel harus keluar dan mencari memungut mana itu sebelum matahari terbit. Jadi ada langkah yang harus kita ambil. Kita harus maju melangkah. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita diminta untuk bekerja dengan tekun dan giat. Maka Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan kita. Amin. Saudara, apa yang ada pada kita, Tuhan akan berkati itu. Profesi, mata pencaharian kita, pekerjaan, bakat, talenta, usaha kita, Tuhan akan berkati itu. Di dalam Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, modal Yusuf adalah bekerja sebagai budak. Itu modal dari Yusuf. Dan Tuhan pakai itu untuk membuat Yusuf berbeda dari yang lainnya. Tuhan pakai itu untuk memberkati Yusuf. Tuhan buat Yusuf menjadi berhasil dalam semua yang dia kerjakan. Yusuf harus bekerja dulu. Dan dalam pekerjaan Yusuf itulah Tuhan berkati dia. Saudara sekalian, ketika Tuhan melihat Daud berperang melawan Goliat, maka yang ada pada tangan Daud adalah ali-ali dan 5 buah batu yang licin dari sungai, dasar sungai. Dan Tuhan berkati itu sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat. Bagaimana dengan Musa? Pada tangan Musa ada tongkat gembala. Dan Tuhan pakai tongkat itu untuk menyatakan mujizatnya melalui pelayanan Musa. Bagaimana dengan Andreas dan murid-murid? Hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan lewat potongan-potongan kecil itu diberkati Tuhan menjadi ribuan potong. Sehingga ribuan orang makan, dipuaskan dan menjadi kenyang. Saudara, bergeraklah dengan apa yang ada pada kita. Berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dia akan berkati itu. Proaktif, bergerak
berusaha, kerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Lukas 12 ayat 6 dan 7, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, burung pipit ini dikatakan dijual 5 ekor 2 duit. Artinya begitu murah, saudara sekalian. Burung ini burung yang amat lemah. Burung yang seolah-olah tidak berguna. Dihargai begitu murah, direndahkan. Tetapi firman Allah berkata, Tuhan tidak melupakan burung pipit ini. Tuhan pelihara dengan cermat. Apalagi saudara dan saya, kita umat tebusan Allah, kita dibeli dengan harga yang mahal, kita ditebus, kita dipanggil keluar dari dosa, dan kemudian kita dipanggil untuk melayani Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita melayani Allah, Tuhan pasti pelihara kita. Burung pipit saja yang seolah-olah tidak berguna, Tuhan pelihara dengan cermat. Apalagi umat Allah yang dikhususkan bagi Allah, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan sudah sediakan berkat bagi saudara dan saya. 2022 tahun pemeliharaan Allah atas umatnya. Ayat 24 dari Lukas 12 berkata demikian, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, burung gagak ini burung yang boleh dikatakan burung yang kasar, burung yang rakus, yang tidak mudah berbagi, hanya mengambil untuk dirinya sendiri. Tapi firman Allah berkata bahwa Tuhan memperhatikan burung ini. Tuhan pelihara dengan baik. Apalagi anak-anak Tuhan, kita orang percaya yang hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, yang tahu mempraktekkan hukum memberi, yang tahu dan mengerti dan mempraktekkan hukum menabur dan menuai, maka kita pasti akan dipelihara Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, karenanya mari kita bergerak. Karenanya mari kita bekerja, kita melayani, kita menabur, kita bersemangat, kita proaktif. Apapun yang dapat dikerjakan oleh tangan kita, kerjakan itu. Maka Tuhan akan memberkati. Ingat, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Amin. Pelajaran yang kedua saudara sekalian, yaitu setiap hari Tuhan sudah menakar berkat-Nya bagi setiap orang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Keluaran 16 ayat 16 berkata, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi saudara lihat, umat Tuhan ini mereka mengembara di padang gurun tanpa henti. Mereka dalam situasi ini benar-benar dituntut untuk sepenuhnya mengandalkan Allah yang menyediakan makanan bagi mereka. Mereka tidak bisa bercocok tanam di situ, saudara sekalian. Padang gurun, tempat yang ekstrim suhunya. Mereka mau menanam di mana? Di pasir. Mereka hanya sepenuhnya mereka belajar untuk berharap apa yang Tuhan beri bagi mereka. Dan Tuhan beri mana kepada mereka, saudaraku? Tuhan beri mana? Dan waktu Tuhan beri mana, Tuhan kasih peraturan bahwa mereka tidak diperbolehkan mengambil lebih. Satu orang hanya satu porsi, sesuai takaran satu gomer, kurang lebih 3,6 liter. Kalau mereka ambil lebih, itu akan berbusuk dan kemudian Tuhan murka kepada mereka. Jadi hari ini cukup ambil untuk yang kita perlukan pada hari ini. Jangan ambil dan kemudian saudara sekalian disisakan untuk besok. Itu akan berbau busuk dan kemudian Tuhan akan murka kepada mereka.
Jadi mereka tidak boleh berpikir bahwa besok tidak ada makanan bagi mereka. Sebab besok pasti ada makanan bagi mereka. Tuhan sudah sediakan berkat dan Tuhan sudah menakar. Jadi ketika mereka keluar dari tenda, dari kemah mereka pasti mendapatkan bahan makanan yang fresh, yang sehat, yang dibutuhkan bagi mereka, bagi keluarga mereka masing-masing. Mereka harus percaya setiap hari baru Tuhan kirimkan berkat yang baru. Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah menakar berkatnya bagi setiap orang, bagi setiap kita. Amin. Oleh karenanya, dengar baik-baik, kalau Tuhan sudah menakar berkatnya bagi setiap kita, karenanya jangan mencuri. Jangan mencuri milik orang lain dan jangan mencuri milik Tuhan. Di dalam Ibrani 7 ayat 6 dikatakan Melkisedek yang bukan keturunan mereka, Melkisedek ini memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati Abraham. Melkisedek ini adalah imam Allah yang maha tinggi. Dia memberkati Abraham dengan berkat dari Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi artinya bahwa Allah yang memiliki kuasa mutlak untuk memberkati. Abraham tidak berharap. Dia hanya memberi persembahan 1/10 kepada Melkisedek dan kemudian dia diberkati oleh Tuhan. Dan dengan kuasanya Tuhan menjamin bahwa tidak ada yang dapat mencegah atau menggagalkan apabila Tuhan berkehendak untuk memberkati umatnya. Saudara, Melkisedek ini adalah gambaran dari Yesus Tuhan kita yang memberkati setiap orang yang taat menjalankan kewajibannya. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan sudah menakar berkat bagi kita. Oleh karenanya jangan mencuri, jangan mengambil bagian orang lain, jangan mengambil milik Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menakar berkat bagi setiap kita, maka jangan iri pada berkat orang lain. Tuhan itu Bapa bagi setiap kita. Dia akan mencukupkan, memberi kepada kita. Dia tahu keperluan kita. Dia menyediakan sesuai kebutuhan kita. Yang perlu kita lakukan apa? Berdoa. Berdoa memohon kepada Allah. Maka dia mendengar permohonan kita dan dia memberi apa yang kita perlukan, yang kita minta. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu, gak usah iri kepada berkat orang lain. Setiap kita Tuhan sudah menakar apa yang kita perlukan. Berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan akan cukupkan keperluan kita. Dan ingat, kalau Tuhan sudah menakar keperluan berkat-berkat kita masing-masing, maka jangan khawatir akan hari esok. Amin. Amin. Khawatir itu cara hidup lama. Gunakan cara hidup yang baru di tahun yang baru, yakni mengucap syukur. Ucapan syukur datangkan keajaiban, datangkan mujizat. Filipi 4 ayat 6. Kita diperintahkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala puji bagi nama Tuhan. Tahun 2022, tahun pemeliharaan Allah atas umatnya. Dia sudah menyiapkan berkat setiap hari. Dan dia sudah menakar berkatnya bagi setiap orang, setiap kita. Oleh karenanya mari bergerak, proaktif, bekerja dengan rajin. Apapun yang dapat dikerjakan oleh tangan kita, kerjakan. Maka Tuhan memberkati, membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Dan ingat saudara-saudara, jangan mencuri. Jangan mengambil milik orang lain. Jangan mengambil milik Tuhan. Jangan iri kepada berkat orang lain. Dan jangan lupa saudara sekalian, jangan khawatir di tahun 2022.
Sebab Tuhan pelihara saudara dan saya. Dan pelajaran yang ketiga yang terakhir, yaitu tahun 2022 ini adalah tahun pemeliharaan Allah. Ingat, takaran berkat adalah ujian ketaatan bagi kita. Takaran berkat adalah ujian ketaatan bagi kita. Dalam Keluaran 16 ayat 4, Tuhan bilang begini, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba. Apa yang Tuhan katakan kucoba? Yaitu, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Hati-hati dengan berkat yang kita terima, saudara sekalian. Baik ketika kita di dalam kelimpahan, maupun ketika kita dalam kesusahan. Sebab takaran-takaran berkat itu, baik ketika seolah-olah dalam keadaan yang minim, maupun ketika takaran itu meluber, berkat-berkat datang. Kita sedang diuji. Kita sedang diuji. Apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak? Apa kita taat kepada Tuhan atau tidak? Sebab firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepada hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan sudah perintahkan kepada orang Israel oleh hambanya Musa, yaitu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, agar mereka beruntung kemanapun mereka pergi. Saudara sekalian, hati-hati. Ketika kita dalam kesusahan maupun dalam kelimpahan, tetap taat. Tetap taat. Lakukan firman. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya kepada kita di tahun 2022. Segala puji bagi nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, ingat, yang pertama, Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Oleh karenanya bergerak keluar mencari berkat itu di mana Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bekerja keras dengan rajin, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan buat menjadi berhasil. Dan yang kedua, setiap hari Tuhan sudah menakar berkatnya bagi kita, bagi setiap orang. Karenanya, jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain, jangan mengambil milik Tuhan. Jangan iri kepada berkat orang lain, dan jangan khawatir dalam hidup ini dalam tahun 2022. Dan yang terakhir, takaran berkat adalah ujian ketaatan bagi kita. Dalam kelimpahan, dalam kesusahan, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkata kepada orang Israel, lewat berkat itu Tuhan mencoba mereka, apakah mereka hidup menurut hukum Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ingat, tahun 2022 tahun pemeliharaan Allah atas kita. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkanlah di dalam hati kami dan pikiran kami, agar kami terus hidup seturut dengan firman-Mu. Apapun yang ada pada tangan kami, pekerjaan, profesi, mata pencarian usaha, kami akan lakukan dengan tekun, karena kami tahu Tuhan akan memberkati. Terima kasih, Engkau sudah menakar berkat bagi setiap kami. Oleh karenanya biarlah kami ingat untuk boleh mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak iri kepada berkat orang lain. Bahkan kami tidak khawatir, sebab kami tahu Tuhan menjamin hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, berkat-berkat yang ada, Engkau sedang menguji ketaatan kami kepadamu. Maupun ketika kami dalam kelimpahan, maupun dalam kesusahan, biarlah Tuhan temukan hati yang mengasihi Engkau, hati yang taat, yang mau melakukan segenap perintah Allah. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati keluarga mereka, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Sukacita Allah penuhi atas rumah tangga keluarga jemaat-Mu. Berkati gembala sidang yang ada staf gembala, seluruh diaken hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat dari yang terkecil sampai yang lanjut usia, diberkati, ditolong melihat kemuliaan Tuhan. Berkati Indonesia, presiden kami, menteri-menteri yang ada, berkati TNI dan Polri, berkati seluruh para medis,
Tolong Indonesia Bapa melewati masa-masa pandemi ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan cinta Indonesia. Engkau sedang bekerja agar kemuliaan-Mu dinyatakan dan banyak orang boleh diselamatkan. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan kembali beraktivitas, penyertaan-Mu atas kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati.